Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan ibu, saya akan membacakan sebuah hadis yang mana Rasulullah itu kalau sudah ngaji atau berdoa itu katanya sekali air selesai berdoa, air itu yang 7 celupkan diminum. Atau begini, tiap subuh Rasulullah itu jadi imam, kemudian suka banyak orang yang minta doa melalui air. Nah, begitu selesai berdoa Rasulullah mencelupkan wujudnya. Nah, itu judul yang akan saya bawakan. Kemudian yang kedua, bahwa air itu mendengar. Ini sudah disampaikan masalah bahwa air itu mendengar, air itu hidup, air itu punya perasaan. Jadi cair itu juga perasaan, cair dan kita bahas sekarang. Tapi dulu saya mau mengatakan dulu yang dulu. Ketika Allah menciptakan aras, kan luasnya entah berapa miliar kali lipat alam ini. Kemudian disuruh para malaikat untuk menyanggahnya, gitu kan, ditanggali aras itu. Kemudian para malaikat merasa berat. Ini yang dulu nggak masuk, nggak belajar sini. Jadi tinggalan kayak gitu. Nah, merasa berat. Kemudian kata malaikat, ya Allah berat nanggi aras itu. Kemudian Allah memerintahkan ditambah subhanallah. Nah, jadi ringan aja kalau itu nanggi arasnya. Kemudian setelahnya itu para malaikat masih ingin lebih ringan lagi nanggi arasnya. Kemudian pada waktu itu diberitakan bahwa ketika Nabi Adam dihidupkan, kemudian Nabi Adam nasib, kemudian Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, maka para malaikat itu digabung subhanallah walhamdulillah, ringan lagi aras itu. Kemudian ingin diberitakan lagi bahwa dulu Nabi Nuh pertama kali ada orang musyrik menyembah selain pada Allah adalah umat Nabi Nuh. Jadi tidak menyembah pada Allah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya kembali lagi pada tauhid kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian digabungkan para malaikat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lebih ringan lagi nanggi arasnya. Kemudian diberitakan lagi bahwa ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail, kan Nabi Ibrahim begitu pisau diangkat jatuh karena tertega lihat anaknya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim untuk supaya kuat hatinya tetap tegar bertakbir 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Ismail la ilaha illallah. Turun jutaan malaikat menyaksikan peristiwa itu. Oleh para malaikat dijawab Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian sembelih. Sunnahnya menyembelihnya itu bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Makanya kalau orang yang berkurban Bismillahirrahmanirrahim udiha diadai sunnata Ibrahim alaihissalam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Akbar, udiha saya menyembelih
Sunnati ali adai sunnati Ibrahim alaihissalam, dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah Allah Akbar tadi, kemudian disebutkan kurban siapa itu tata cara kurban. Nah, kemudian oleh para malaikat digabunglah menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cerita ini disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Muhammad, ini sekarang para malaikat yang ngambil aras itu wiridnya terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nabi Muhammad masa bangga, kagum, la haula wala quwwata illa billahil azim. Digabung para malaikat jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini yang belum masuknya. Nah, setelahnya itu kemudian oleh para ulama ditambah ada makhlukotika wa midada kalimatika. Saya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar midada wa midada adalah makhlukotika. Saya miliknya sejumlah makhluk yang di dunia, dari berkuman, kutu, bernya makhluk Allah kan, kemudian binatang-binatang, burung, jin, malaikat, manusia, berapa miliar Allah. Nah, saya ya Allah berikan itu sejumlah itu. Wa midada kalimatika, dan saya memberi itu dengan sejumlah sepanjang kalimat yang tidak berujung. Bahkan ditambah lagi, orang licin nanti kira hari ini kayak walau tapi jumlahnya yang banyak. Mereka ulama dakar kadakirun, dan sejumlah orang-orang yang sedang wirid. Wirid berapa? Di Mekawai 1 juta wirid. Nah, sejumlah itu belum wirid yang lain. Menyatakan ulama dakar kadakirun, sejumlah orang-orang yang wirid, wagofan di 20, dan sejumlah orang-orang alkohol itu wirid. Wah, sejumlah apa ya? Nah, itulah sejarah daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu sejarahnya. Nah, sekarang ini diterangkan ini ada 3 hal hadis riwayat Imam Ahmad. Ada 3 hal yang menjadikan pandangan, yaitu menyaksikan pemandangan yang hijau bagi asli, dan ada air yang mengalir, serta ada wajah yang berkawan. Nah, itu yang disenangi manusia. Hadis riwayat Ahmad ini kata Nabi Muhammad dan kata saya. Ada 3 hal yang menjadikan pandangan. Yang 1, menyaksikan pemandangan yang hijau lagi asli, dan memang terasa orang dulu pikiran. Jadi kalau kita tinggal hijau nyetrok kita nikmat lah. Atau dari orang kesepuh laut dan tiba lagi gitu kayak bolak-balik kapan antara itu bosan ya air hijau tuh sadari mengaku kalau kesini lebih. Dan yang kedua, melihat air yang mengalir. Yang ketiga, melihat wajah yang berkawan, melihat kamu tasnya begitu. Ada 3. Ini kata Nabi ada 3. Nah, kemudian ini 3 hal yang menjadikan sudah tadi. Nah, ini membahas daripada inna a'tayna al-kautsar.
aku berikan kepadamu Al-Kautsar. Kautsar bisa berarti telaga dan bisa berarti nikmat yang besar. Orang sebelum masuk surga dimandikan dulu oleh Nabi Muhammad di telaga ribuan, telaga ribuan. Ada juga maka telaga Kautsar. Nah, termasuk orang-orang yang pernah bersyahadat kepada Allah, tapi sholatnya tidak pernah atau jarang, masuk neraka. Sehingga orang-orang oleh Allah diperintahkan kepada malaikat rahmat supaya orang-orang yang pernah bersyahadat diangkat, yang pernah beriman pada Allah supaya diangkat. Mereka di surga itu dimandikan dulu supaya diubah. Nabi Muhammad menyaksikan. Karena sudah ketika itu Allah bertanya kepada malaikat rahmat, apakah masih ada enggak di sana? Dan mereka sudah habis ya Allah. Cari masih ayat ini. Turun lagi dan neraka, dicari lagi. Sudah habis ya Allah, masih ada, cari lagi. Sampai 3 kali, ternyata gengget juga arm, mesti dia kalah. Berkira macam sayang aku Allah itu la ilaha illallah itu. Maka diangkat orang yang sudah haus itu kemudian dimandikan, sudah juga masuklah dalam surga. Nah, kalau orang-orang yang suka sholat, zakat, puasa, sedekah, haji dan sebagainya, yang pertama kali dimandikan sungai juga, insya Allah kita keluar mandi ya Rabbal Alamin. Nah, ini apa Kautsar? Kautsar itu telaga yang wah enak lah itu. Kemudian Kautsar itu nikmat yang besar artinya. Nah, nikmat yang besar begini Bapak dan Ibu. Nanti kita bahas ke depannya. Kita ada sejak kandungan 4 bulan 10 hari dalam lahir ibu, jantung dan detak. Sekarang kita sudah umur 50 tahun. Jantung tidak pernah begini kalau capek berhenti. Coba Allahu Akbar. Itu nikmat besar. Kamu misalkan, kalau saya capek kamu berhenti, lihat apa? Nah itu Kautsar namanya, nikmat yang besar. Juga ini apa? Ada juga nikmat yang kecil tapi membahagiakan. Seperti begini, ibu melihat, bapak melihat, senang terus dari gembira. Cuma 3 detik, gembira. 3 detik tapi menyenangkan. Coba bisa dilatih ujar. Ketawa di 1 hari penuh uang, celana kayak gitu. Nah, Kautsar juga itu namanya. Nah, ini wajahna minal ma'i kulla syai'in hayyan afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu itu hidup. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Jadi Allah menciptakan air itu agar semua makhluk yang diciptakan oleh Allah hidup. Jadi seperti kita ini terbaik bagi kita adalah air. Yang paling sangat mengharapkan air adalah pokok-pokoknya sayuran lah di petani di Seborwai. Alhamdulillah saya minum enggak boleh sedih baik. Kita cuma mengharapkan itu. Kalau kita mencari segala macam. Nah itu bacaan dalam kulla syai'in hayyan afala yu'minun. Allah ciptakan air itu agar semuanya bisa hidup. Kalau tidak ada air, Allah akan bisa. Makanya ada nikmat pahala yang besar juga adalah kita kalau
kampung membuat sumur. Nah itu kan satu kampung itu semuanya ambil air dari itu, sekarang tidak. Nah itu jadi makanya seperti Abdurrahman bin Auf itu terkenal masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW karena beliau banyak membuat air sumur. Ya kalau di Arab kan sumur sangat dibutuhkan. Nah, air itu bisa menghidupkan manusia, bisa alam bisa hidup, di tanah menjadi subur, pepohonan bisa tumbuh, iklim juga kalau ada air, ekor dan juga hewan bisa hidup karena ada air. Nah ini manusia otak itu 75% air. Jadi otak apabila dipres paling sering gini air lalu kemudian jantung 75% air melulu. Kemudian hati 86% air, ginjal 83% air, otot 75% air, darah 83% air, itu air semuanya. Jadi kurang lebih ya 80% lebih tubuh kita itu minta air. Nah air, sholat fardu kita butuhkan air untuk berwudu. Kemudian kita menghilangkan hadas besar memerlukan air. Kayak malam Jumat, subuh, berlari, air. Bahkan kalau laki-laki disunahkan begini, sebelum berangkat ke masjid, kalau begini dan para sahabat, sebelum berangkat ke masjid Ustaz Jumat, beliau itu mandi istana karena besar dan juga nggak berani gelap. Jadi datang ke masjid itu segar karena masih basah. Hari berapa? Sampai 2000 datang ke masjid, serentak ke masjid, Allahu Akbar, melutan begitu. Padahal bukan gitu sinar lagi. Ya sampai yang paling lima penurunan kan jadi mata ditanya, aduh dari mana? Bukan yang mimpi kemana-mana. Pertama membuat cerita sedih. Kalau kami mimpi sholat berjamaah, mimpinya kita orang di sholat tuh sholatan dan mimpi sholat berjamaah gitu. Atau ini seperti begini Pak, seharusnya ketika iman gue makhluk alaihim waladhdallin dan sekarang begini amin baru kamu amin. Jadi gue makhluk alaihim waladhdallin, imam sendiri ucapkan amin baru kamu amin. Dari Muhammad waladhdallin bicara berak-berakan amin jalannya. Saya teringat gini Pak, ya saya ketika di Singapura pada waktu itu, Singapura ada kampung Melayu, ketika Jumatan seingatnya saya Pak Yunarso, Pak saya 3 orang Jumatan memang bolak-balik di luar itu orang jempek kaki jalan cilu enak di luar. Kan tidak kebiasaan di luar, walaupun di luar, amin. Jempek, baru kemudian mau amin sebenarnya gitu. Tapi berdolin amin juga nggak apa-apa, hanya sunahnya begitu. Jadi gue memang untuk yang berdolin imam misalkan amin baru mau amin. Imam juga harus mencapai amin, amin, tidak boleh tidak imam, harus ucapkan amin. Makanya kalau kita baca surat
Fatihah, baca surat Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapkan amin. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, apabila orang yang membaca Fatihah kemudian di akhir waladdallin ucapkan amin, maka ketika kita baca surat Fatihah, baca Al-Quran, di sekeliling kita itu ada malaikat. Nah, ketika kita ucapkan amin, maka malaikat menjawab, ya Allah kabulkanlah permohonan dia. Itu banyak sekali di masjid-masjid di mana-mana yang baca Fatihah, yang dibacakan tidak baca amin. Katakan nggak baca, nah sesuai banget itu. Jadi seperti kita kan sudah biasa suka baca Fatihah ya. Kemudian waladdallin itu kita amin, malaikat menjawab, ya Allah kabulkan permintaan dia. Nah, jadi kita juga di rumah ibu bapak ini kita baca surat Fatihah ini ketika begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, butuhnya kita ucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Awas, hati-hati, ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya lidhawi syamsi na'budu wa lidhawi syamsi nasta'in. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berubah artinya hanya kepada sinar matahari saya menyembah, dan hanya kepada sinar matahari saya memohon pertolongan. Jauh. Kalau iyyaka na'budu, iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah saya memohon pertolongan. Nah, jadi dengan air kita bisa menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Itu baik dalam surat Al-Quran itu untuk ala sampai itu untuk mabdo itu juruban banyak lagi begini. Apabila kita sudah mempunyai hadas besar, ya ibu dan bapak sudah tempur gitu ya di malam hari. Nah, pas mau mandi, aduh, panas tiris. Kalau mandi kan tambah sakit. Nah, suatu waktu mandi potong lagi kedeli, ada orang lagi kukulitikan di atas tanah berdebu, turok. Kalau tanah itu bahasa Arabnya ardun, kalau debu turok. Kekulitikan. Jadi begini, ditanya oleh balik, kenapa kamu? Kalau saya punya hadas besar, dari saya sakit. Jadi kamu, ya sekarang gue beli kamu punya kamu. Ini punya kamu. Tapi apa? Si bapak kesering lah, pada selain kan. Jadi begini bu ya, sama dengan wudu. Wudunya begini. Kalau menghilangkan hadas kecil dengan wudu, nawaitu tayammuma di istibah sholat lillahi ta'ala. Ini nah jadi gini. Bu, jadi kesini debu tanah rakyat saya beli, kemudian begini nawai bulan kiri dulu dari sini, nawai itu tayammuma di istibah sholati tengah fardhu lillahi ta'ala. Nawai itu tayammuma di istibah sholat fardhu lillahi ta'ala. Kemudian tangan ini lagi bukan dari sini nawai Allah nanti ini ke kapal tiba-tiba siwas baca itu terus gede kiri. Nah itu untuk berwudu. Gimana menggunakan hadas besar? Kan kalau hadas besar begini, itu dari mulai sela-sela rambut mesti digosok-gosok, kemudian hidung juga dicolok, telinga dicolok. Semuanya harus yang barang yang semuanya kelihatan wajib dibasuh. Sebab kalau ada yang tidak misalkan tangan tidak terbasuh,
ketika mandi hadas besar, nanti di hadapan mahkamah Allah akan menuntut. Ya Allah, saya menuntut pada orang ini. Kenapa ketika di dunia saya tidak bersihkan di hadas besar? Repot. Makanya ini kenapa udah harus dibasuh. Kan kalau gini kelihatan basuh, ini basuh. Bahkan perut Imam Syafi'i ini kemudian ini dubur tempat keluar anu itu perlu dihujan, perlu dicolok. Iya, colok nyeri, jadi jalan keluarnya dihujankan. Nah, dibasuh gitu. Tapi memang begitu, mau nggak mau. Nah, bagaimana kalau menggunakan hadas besar? Tidak ada air atau ya kita sakit, sama seperti wudu. Nawaitu tayammum hari dasar niat tayammum itu untuk sholat. Nawaitu tayammum saya bertayammum di istibahah sholat untuk melakukan ibadah sholat. Kita perlu beritikat, perlu kamu telinga harus jadi itu kayak wudu saja tayammum. Nah itu tentang tayammum. Jadi dengan air juga adalah untuk menghilangkan hadas besar, menggunakan air. Kemudian juga orang yang wafat wajib dimandikan. Tapi di sini umur cara mandi dimandikan karena gitu. Jangan pernah ke masjid. Nah ada ayat di masjid gitu sholat, nggak sholat. Dan makanya dekati masjid. Bahkan kalau sudah banjir terjadi ini dulu suka ada telepon umum kita dulu tuh telepon umum sekarang ke HP kan. Jadi dulu kalau begini, nah banjir aku membayangkan banjir. Dulu zaman gitu kan, aduh lampuan bakar gitu. Nah ini apabila sudah air itu lemah, tapi kekuatannya luar biasa lemah. Tentu kan kalau sudah ngamuk air, apa yang terjadi apabila air sudah ngamuk? Nah ini mungkin ya gitu. Tentang apabila es di perbutan dari selatan sudah mencair, makanya banyak sekali hutan-hutan yang di bawah dan nanti akan terjadi es memulai sudah normal ya udah kiamat jadinya. Sekarang hutan-hutan banyak yang di bawah sekarang. Karena ini kalau bagi kita sampai sekarang masih alhamdulillah, nanti akan cucu kita gimana nanti. Mari hutan-hutan sudah di bawah dijadikan gedung-gedung dan sebagainya. Nah ini kalau sudah ngamuk air ini apa yang terjadi? Bayangnya sudah air ini, sudah air marah itu. Air itu punya perasaan. Jadi macam saya itu buat rasa gitu. Nah, dulu ada dicetak seperti yang diceritakan oleh Pak Stardeni itu, ada yang memang masuk Renoto, yang masuk Islam, asalnya agamanya agama Shinto. Agama Shinto itu agama yang menyembah pada matahari. Nah ini Profesor Dr. Masur Renoto ini adalah dari Universitas Yokohama yang mentekun mengadakan penelitian tentang perilaku air. Air ini dari Pulau Pasu dinginkan sampai 50 derajat Celcius atau 230 Fahrenheit di laboratorium. Lantas dipantau dengan mikroskop elektron dengan kamera berkecepatan tinggi
ternyata molekul air itu membentuk kristal segi 6. Nah, jadi ini oleh Profesor Yongko ini dari Universitas Yokohama meneliti air saking air itu gimana gitu saya penasarannya. Nah kemudian dia mengadakan presentase tentang air, perilaku air. Jadi, tunggu sebentar. Nah, air itu jadi di air setetes air, setetes kecil air ya. Nah, kemudian air itu dilihat dalam mikroskop. Nah, kemudian air itu diteliti gitu. Kemudian dia mengucapkan arigato. Arigato itu bahasa Jepang artinya atur nuhun, terima kasih. Hari Jepang arigato orang karigata. Nah, ketika air yang sudah dilihat di mikroskop itu dikatakan atur nuhun, terima kasih, maka air itu jadi kristal tumbuhan tidak bagaimana. Berarti air itu mendengar. Terima kasih, arigato, syukran, thank you. Air itu berubah gitu. Nah kemudian ketika kita marah akan dihina, bodoh siap, bodoh kamu. Nah itu memperlihatkan wajah yang jelek, bahkan mendengar. Tapi air itu kan punya perasaan, bodoh kamu. Nah hati-hati dengan air sekarang. Jadi begini. Kemudian, nah sumpah ya itu malah enggak, itu sumpah kembali air. Jadi berubah gitu. Pembawa kebudak, misalnya, kau siap sumpah ada yang perlu, dia gelap. Dia jangan sekali-kali mengatakan sumpah depan air. Nah itu berubah begitu air itu merah. Kalau sumpahnya bohong, hati. Nah kemudian begini katakan, gunanya air nggak berguna, air buat apa gitu. Jadi kita nampak ada lubang di hatinya sendiri, ada lubang di hati di air itu. Kita katakan, ya nggak ada gunanya, air itu apa? Nah itu berubah jadi gini. Ini ada bolong di sini, saking hatinya dia itu. Nah kemudian ketika dia cakap, wah bagus, dia bagus, menjadi begini. Udah, kita akan bagus, ya. Kemudian ketika kita berdoa, nah indah coba. Makanya nggak jarang para ulama kalau untuk menyembuhkan seseorang suka pakai air. Berdoa melalui air, dan ini air itu indah banget air. Makanya banyak sebenarnya dalil-dalil yang mengungkapkan bahwa kita berdoa melalui air. Anda naiknya itu menjadi indah kristalnya. Ini waktu saya presentasi di Pemda depan para pejabat tahun berapa lagi. Nah, air zam-zam. Nah ini air zam-zam begini, di dalam keluarnya dari batu begini. Nah, kemudian ketika doakan berdoa ada air zam-zam tertentu bagaikan emas air itu. Makanya pH yang paling tinggi adalah air zam-zam. Kayak emas coba gitu.
air itu. Terlebih lagi, dan ketika ayat dibacakan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah pertama terbayang. Ini Abdul Rahman As-Sudais ya. Jangan ragu-ragu, mau minum baca Fatihah. Coba Allah Akbar sampai berubah begini, kristal emas. Ini penelitian Mas Emoto, Profesor Emoto. Sehingga dia meneliti demikian, dia masa kamu bacakan doa begitu, jam-jam begitu, dan air yang dibacakan setelah Fatihah begini, akhirnya masuk Islam. Masuk Islam juga di Arab, di kerajaan Arab Saudi, masa motor itu. Maka jangan hati-hati, berarti kalau begitu air itu mendengar, air itu punya rasa, punya perasaan. Makanya kalau di rumah sering bertengkar, keluarga sering bertengkar, suami istri sering bertengkar, mungkin ketika menghargai kamu-kamukan, marah-marah, atau gimana, kamu kan terpengaruh pada air, jadi aja. Jadi kenapa di rumah ruang keras ya? Mungkin ketika kita sedang minum air atau sedang minum air, punya perasaan yang jadi kayak gitu. Hati-hati pada air. Yang terbayang begini, terbayang itu air nikmatnya, berterima kasihnya kalau bisa ngomong pada kita, air yang dipakai wudhu. Aduh, Allah Akbar, terima kasih saya dipakai wudhu. Nampaknya ini gak jalan. Nah, ini dalam kitab Al-Jami Al-Sogen ada setara 31 ayat Jalaluddin As-Suyuti, bahkan karena Jalaluddin As-Suyuti karena itu adalah mensimal syarifah dari tangan yang syarifah yang suci yang mulia. Karena ida sholat goda, apabila sudah salat subuh, ja'a ila ahli Madinah, maka pada datang penduduk Madinah, fihalna sambil membawa air, Ima yuti binai dekat baik pada dalam tanah kotor kayak begitu. Bila bahwa sejarah fihi tabarruk biyadi syarifah, maka Rasulullah setelah mendoakan telunjuknya dicelupkan pada air. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 2324. Celupkan. Di sini katakan dia syarifah dengan tangan yang mulia. Dia kan mulia. Ada orang mah pasti orang tahu kan gitu. Makanya kalau ibu mau mencelupkan telunjuk ke air, itu dibersihkan dulu. Ada tisu segala macam. Jadi ibu kalau bisa membaca surat Fatihah, kemudian berdoa, air, kemudian saya berdoa, bersihkan dulu aja, celupkan. Ini hadisnya sahih banget riwayat Imam Muslim. Hadis yang paling sahih itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Ibnu Sita. Jadi celupkan begitu. Dan aku jelas sama sini gue ya, tambahannya. Jadi sedikit kali ini. Dan gini ceritanya,
gas berarti sebenarnya sebangun sama. Begini, Nabi Ibrahim punya istri Siti Sarah, sudah 100 tahun masih belum punya anak. Ini punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim dapat perintah lagi untuk nikah kepada Siti Hajar, hadiah di Raja Mesir. Kemudian Nabi Ibrahim tidak mau. Saya mau, tapi minta persetujuan berdua. Tidak rewel, tidak saya. Nah, maka Siti Hajar dan Siti Sarah berjanji, saya insya Allah akan hidup bersama. Saya tidak akan pernah bertengkar. Tapi apabila saya bertengkar, saya siap menerima hukuman apapun juga, kata istri kedua-duanya. Maka akhirnya dari Siti Hajar punya anak Ismail, dan Siti Sarah yang sudah 100 tahun lebih dia punya anak terus. Nah, lama-kelamaan ini timbul rasa dia Siti Sarah istri yang tua, pas yang muda mah anak kan kurang tuh gawe muda. Nah, suatu waktu tapi akur apa? Suatu waktu Nabi Ibrahim mau pergi keluar. Nah, begitu pergi keluar, ramai bertempur. Angka Siti Sarah Siti Hajar, ada bapak gitu. Kebetulan Nabi Ibrahim itu ada sesuatu barang yang ketinggalan, balik lagi ke rumah. Begitu sampai di pintu, udah ini ada yang berbicara ramai ini di rumah. Begitu Nabi Ibrahim masuk dalam rumah, pada belanya, Nabi Ibrahim, kenapa kamu sekarang gak bertengkar dengan saya? Apa aja keberadaan? Wahai bapak, saya siap diberi hukuman apapun juga karena sesuai dengan janji saya. Maka Nabi Ibrahim mengambil jarak ini jarum yang besar tuh, jarum besar. Maka kedua ujung telinga Siti Hajar Siti Sarah ditarik. Kemudian Nabi Ibrahim ditojos dia nata, tojos jadi bolong. Apa kata Nabi Ibrahim? Nih, kamu saya kasih tanda bahwa kamu itu orang yang rewel, yang suka bertengkar. Tandanya yang ujung telinganya bolong. Benar bolong. Hari ayahnya mah aja di. Jadi oyong jantan. Itu sejarah sih. Nah, akhirnya baru juga itu belum juga 40 hari Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berangkat, cuma dengan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi. Nah, kemudian sampai di padang pasir ke sana, baru juga untuk Nabi Ibrahim untuk unta, Siti Hajar naik unta bawa bayi. Terus sampai di sebuah tempat di sana. Itu perjalanan 40 hari, bayangkan 40 hari dalam kaki. Baru sampai ke padang pasir, baru kemudian Siti Hajar diturunkan beserta bayinya. Begitu baru sudah Siti Hajar menginjakkan kaki padang pasir itu, apa kata Nabi tadi ayat dibacakan, tinggalkan tuh Hajar istri kamu dan anak kamu Ismail. Baru juga ini Nabi Ibrahim pergi. Kata sekarang mau kemana bapak? Gak kuat, nangis terus harus ditinggalkan kenapa pada pasir. Mau kemana bapak? Tidak bisa menjawab lagi. Akhirnya begini pak, kalau itu perintah Allah cukup ganggu. Kalau berdasarkan keinginan nafsu kamu silahkan pergi. Apakah ini perintah Allah atau bukan? Ibrahim jawab, ya, kalau perintah Allah silahkan kamu pergi. Bahkan Nabi Ibrahim pergi dengan tangis bayi. Terbayang di tengah padang pasir yang panas itu bayi dan ibunya ditinggalkan. Begitu sampai di atas bukit, Nabi Ibrahim gak kuat, lemes. Akhirnya Nabi Ibrahim ditapak teguh begini. Nah, begini mengangkat tangan ke atas. Nah, awal mula
orang berdoa angkat tangan itu begini Nabi Ibrahim. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu samarati man amana billahi wal yawmil akhir qul man taqabbal itu qalilan semakin dalamnya bersama masir. Nah ya Allah, mohon nanti telah jadikan tempat yang biasa ini menjadi banyak buah-buahan. Nah sekarang Ka'bah kan buah-buahan banyak banget. Nah sudah begitu, akhirnya disingkat cerita, air susu sudah tidak keluar lagi. Kemudian bayi sudah ngapa-ngapa, lihat di sebelah sana, di sebelah kanan ada bukti, kelihatan ada air, maka sengaja kan di sana. Ternyata itu cuma pantalan ganda tuh. Waktu pada sediakan, ini bukan air, dia ke utara, ke Bukit Marwah, ada air lagi 500 meter ke setengah kilometer dari villa itu. Sampai ke sana, bukan air. Lihat ke sana, nggak Marwah, ada air lagi, bukan air. Akhirnya Siti Hajar sudah tidak punya tenaga, yang langsung turun ke bawah, kasihan bayi kalau sudah mati atau tidak gitu. Nah dalam sebuah riwayat, maka di ujung telapak kaki Nabi kaki Bani Ismail itu tiba-tiba mancar air, sana itu. Nah ini ilustrasinya. Keluar air. Nah ketika itu cepat Siti Hawa mandi minum, akhirnya susu keluar lagi. Nah setelah itu karena air melimpah, ada suara dari langit, syam. Itu diartikan syam bendung. Makanya orang Belanda lautan dan airnya dibendung. Bendung. Maka karena itu dibendung. Nah ini air Zam-Zam itu ingin teliti ada apa di dalamnya air Zam-Zam itu, maka dia memutuskan 2 orang penyelam yang kawakan di Arab Saudi untuk meneliti air Zam-Zam, bahwa air itu bagaimana mengalirnya. Maka dia turun ke sumur Zam-Zam itu. Ini di waktu tahun 40-an kalau nggak salah, dia turun ke dalam sumur air Zam-Zam. Nah setelahnya itu di bawah itu ternyata begini, banyak uang logam dari abad ke abad, banyak ini seperti piring dari tanah Tembikar dan sebagainya di sana ditemukan. Nah itu akhirnya ini ini air Zam-Zam dan cara batu mandinya begitu di bawah. Kalau beli musim haji per hari 2 juta liter air yang diambil, tapi di saat itu bahkan sekarang air sumur Zam-Zam itu airnya disedot ke Madinah. Mas Bagori ini dulu enggak cuma diangkat dengan bagian teknik saja. Nah sehingga ini untuk itu maka di sana itu ada uang logam, uang lempengan dan sebagainya diangkut. Sepuluh ini bersuaranya begini. Nah gitu, jadi orang itu melemparkan uang supaya lunas segala macam ke bawah. Nah untuk menjaga supaya tidak lagi orang melempar-lemparkan Zam-Zam. Nah ini ada Zam-Zamnya. Nah dulu itu maka dibangunlah ini. Nah ini Zam-Zam begini pakai bangunan masuk. Nah akhirnya sekarang bangunan itu dibuang sebab menghalangi orang yang tolak. Tolak sekarang dibuang, ratusan ribu jutaan. Nah akhirnya setelahnya itu, nah ini prototip air sumur Zam-Zamnya. Nah kalau saya dulu ini waktu tahun 95 sana, nah berjalan begini, ini tempat laki-laki ke dalam sumur Zam-Zam, di tempat perempuan. Nah sekarang yang keluar makin banyak lagi, ini dibuat. Ini
saya itu tahun 2010 di sana, pas 2010 di sana itu lagi dibongkar ini, tidak lagi orang bisa masuk ke dalam sumur jam-jam. Ini tahun 2010 betul, 2010 itu. Nah sekarang jadi begini, jadi bukan sumur jam-jam lagi sekarang, keran jam-jam, pakai keran sekarang. Sumur jam-jam dihilangkan, sebab itu yang kotor masih banyak. Itu 2010 ya betul. Sebab 2010 bulan puasa pada waktu jadi bagi tarakugan yang kuyu ya, mesin yang bongkar ini membongkar tanah sekarang jadi begitu. Nah jadi sekarang itu, jadi di mana-mana sudah ada jam-jam. Terus ini siapa nih? Si Husni ya, berapa tak ya? Nah itu jadi jam-jam di pinggir-pinggir sudah begitu sekarang modern. Bahkan yang lebih modern lagi ada zaman sekarang tuh begini. Kalau dijadikan kalau sekarang jam-jam itu ini jadi sudah modern lah gitu sekarang. Nah itu semestinya aja buat teman ya gitu. Yuk kita saran. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sumber jam-jam itu tadi satu, apabila orang air dibacakan serentak air itu berupa kristalnas, dan juga air jam-jam berupa kristalnas. Hanya bentuk gitu, kalau sudah berbenah belum dikecilkan kayak itu. Nah, sekian aja Bapak ya. Nanti minggu depan mungkin Pak Ustadz